ini Oki katanya dari Indonesia juga. Dia cuma ngomong gini, Beb. Halo. Enggak ngajak salam. Cuma gini. Halo. Jadi kesannya gue tuh kayak mau minta duitnya, atau kesannya itu gue mau ngerebut suaminya, kesannya. Bunda Itwil, welcome back in my YouTube channel. Hari ini aku bakal cerita tentang persaingan warga Indonesia di luar negeri. Ya, persaingan ini bisa persaingan harta, bisa persaingan karir, persaingan apapun itu ya. Jujur ya Beb, waktu dulu awal ke luar negeri 2016 ya, ke Jerman ya lebih tepatnya. Aku tuh nggak berpikir akan ada persaingan gitu Beb. Jadi kayak di sini bukan persaingan cari bule atau rebutan bule ya, tapi persaingan menunjukkan siapa yang berkasta lebih tinggi gitu, siapa yang kastanya lebih tinggi atau levelnya lebih tinggi. Kok suara gue serak? Jadi ya gue biasa aja gitu, aku menjadi Oki yang emang gue gitu Beb, yang lugu ya, lugu-lugu biadab ya Beb. Yang ya begitulah gitu loh, sopan santun dijaga. Ya jujur sih aku kalau misalnya disuruh gitu ya, Ki deskripsiin dong lu gitu ya, Oki tuh gimana? Ya aku bisa bilang aku tuh emang apa adanya aja gitu, gue tuh down to earth gitu Beb. Jadi aku emang nggak terlalu suka memamerkan gitu ya, atau publikasi validasi, gue nggak suka Beb. Jujur aku emang ya ini gue gitu loh, aku nggak butuh baju mahal, aku nggak butuh nongkrong di tempat-tempat yang wow gitu, aku nggak lah, jadi tai gitu Beb ujung-ujungnya kan. Jadi aku nggak suka gitu. Tapi ternyata di Eropa ini ada begitu Beb. Jadi para istri bule, pasangan bule bersaing kayak mencari validasi, gue lebih tinggi ya status sosialnya dari elu, gue suami gue lebih kaya ya dari elu, oh gue lewat jalur kerja lo, halal lo ke Eropa itu bukan karena jalur laki-laki banyak Beb. Jadi flexingnya banyak banget di Eropa ini ya. Jadi dulu pernah pengalamanku ya ketemu sama, aku adalah kayak cem-ceman gitu Beb, orang Jerman. Ya cowok ya, namanya kakak itu akan home pimpa kan Beb. Ya pasti pasangannya cowok. Kalau cewek ya aku waras berarti ya, normal berarti gue. Jadi aku pernah ketemuan sama, emang ini udah lama banget kenal ya sama cowok ini ya, Jerman ini. Jadi kita udah kayak temen gitu Beb, temen tapi tidur gitu ya. Temen tapi hui gitu, jadi deket gitu Beb, udah kayak temen gue, masak ya hari ini ya, oke. Dan dia tuh sering ke Asia juga temanku Jerman ini, jadi udah seneng banget makanan-makanan Asia gitu, kayak Thai food, Bali, makanan Bali gitu. Jadi nggak masalah dia sama yang pedas-pedas, which is gue happy dong, kayak ada temen gitu. Nah satu hari aku stay di situ, terus dia bilang ke aku, Ki ini ada pasangan home pimpa lagi nih, tapi yang satunya orang Indo katanya. Lu keberatan nggak? Karena emang rumahnya gede banget, orang kaya Beb temanku itu ya. Ya cem-ceman TTM namanya, kakak itu Capricorn Beb. Nggak maulah sama orang Miss Kriadi kan. Keongan harus cari yang keongan, kalau Miss Kriadi ya gue aja melarat ya. Jadi duit gitu ya aku pikirannya. Oh it's okay, boleh boleh aku bilang. Orang Indo loh ini pasangannya. Wow masa? Ya udah suruh kesini aku bilang, karena di situ mungkin aku terlalu polos ya, sampai aku nggak punya perasaan negatif gitu Beb. Jadi ya gue berharap happy dong ketemu orang Indonesia, bisa ngobrol dong, bisa bercengkrama, bisa say hi, bisa heart to heart gitu ya Beb. Kayak gimana betah nggak di sini, you know kan, namanya juga kita perantau semuanya kan. Jadi aku jujur li pada saat itu happy pas dia mau datang. Ternyata Beb, dia datang ke rumah temanku ini beserta pasangannya, tapi dari awal nggak ngomong bahasa Indonesia. Edan kan. Dan pada saat itu aku nggak ngerti sama sekali bahasa Jerman Beb. Ya 2016 itu awal-awal aku di Jerman. Aku nggak ngerti bahasa Jerman. Ya we get as dia, make it as good. Terus Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Guten Nacht, Lebedish. Gitu-gitu doang Beb. Jadi kayak alles klar, alles gut.
alles in Ordnung, gitu doang bahasaku. Jadi harusnya dia mengerti dong gitu. Gue celengak-celenguk nggak ngerti. Tapi dia selalu ngomong bahasa Jerman. Jadi temanku, partner dia, ya, dan orang Indo ini nggak ngomong sama sekali bahasa Indonesia. Gue nggak nyaman dong, Beb, sampai temanku ini yang cem-ceman ini jadi pindah ke bahasa Inggris supaya aku mengerti. Harusnya si cowok ini, ya, orang Indo ini ngerti gitu. Kenapa sih si Jerman ini tiba-tiba, temanku ini tiba-tiba ngomong bahasa Inggris? Kok nggak peka banget? Berasa paling Jerman banget. Sebenci apa kau sama negaramu sendiri? Dalam hatiku, aku di situ udah mulai bete ya, Beb. Terus aku sempat beberapa kali tanya, dari mana? Itu kan, Beb, itu kan. Dari kota ini. Aturan kalau misalnya orang nanya ya, tanya balik, lu dari mana, Beb? Aku udah nice, aku udah being friendly. Dari mana, Beb? Meskipun aku udah tahu beberapa jam ke belakang dia nggak ada ngomong bahasa Indonesia pun, sedikit pun ke gue ya. But it's okay. Aku nggak ambil hati gitu ya, Beb. Jadi aku tanya dia, dari mana, Beb? Lembut kan, Beb, pertanyaanku, Beb. Bentar, ini nyala nggak? Oh, nyala. Dari ini, dari kota ini. Masa gue harus nanya lagi? Masa aku harus, kalau aku dari si pede banget, Beb, gue ibu peri banget gitu gue, dan aku Capricorn kan. Kalau misalnya aku ketemu sama orang yang udah nggak satu frekuensi, gue udah mundur. Oh, oke. Udah lama di Jerman, tapi aku rendahin lagi, Beb, diriku, Beb. Aku tanya lagi, mungkin gue terlalu nice gitu ya. Udah lama di Jerman, 9 tahun. Nggak ada nanya balik lagi, Beb. Big. Nggak apa-apa, orang yang nonton is okay. And then dia ke dapur, dan aku di situ ada di dapur ya. Dia balik ke dapur, terus dia cari garam atau cari gula kalau nggak salah. Pokoknya cari barang, cari garpu. Terus dia ngomong gini, garpu di mana ya? Langsung to the point, nggak ada ngomong-ngomong, Beb mau nanya, nggak ada begitu. Garpu di mana ya? Oh, bentar. As you know kan, Beb, aku juga di situ tamu. Aku juga di situ bukan babu. Aku juga tamu dari si orang Jerman ini. Aku buka-buka lah, Beb. Aku bantu, aku cari gitu ya. Karena ya udahlah, karena gue lebih lama di situ gitu ya, berapa hari, 1 hari, dan dia lebih baru. Jadi ya udahlah, gue anggap dia tamu. Ku bantu gitu ya, Beb. Ku cari. Tiba-tiba dia ngomong gini, kok lu udah lama di sini nggak tahu sih garpu di mana? Dari situ, Beb, aku silent, aku nggak ngomong apa-apa, mukaku jutek banget. Mungkin mereka aware ya, mereka sadar, si suaminya ini mungkin sadar, si Jermannya ini, bukan temanku. Si Jermannya ini sadar. Langsung dia bilang lah, karena celanaku tuh kan bolong-bolong, Beb. Baru si Jerman ini suaminya tuh ngomong bahasa Inggris. Kok celanamu bolong-bolong ya? This is fashion. Aku nggak ada senyum, nggak ada ketawa, diam aku. Ini gaya. Udah gitu doang. Kita tahu kan Capricorn kalau udah judes, Beb. Judes sebangsat-bangsatnya. Bisa Capricorn ya. Mohon maaf lahir batin, karena gue udah being nice, gue udah being friendly, kok dijawabnya begitu ketus. Lu kenapa? Gitu loh. Dan emang ya, semua yang dia pakai itu branded. Semua yang dia pakai itu dari atas sampai bawah branded. Tapi mohon maaf lahir batin, enggak cocok. Karena muka kita 11-12 ya. Kayak rusa jantan, rusa betina. Jadi, oh lu merasa diri lu lebih tinggi dari gue. Oh lu merasa diri lu lebih, status sosialnya lebih kaya dari gue. Lebih levelnya lebih, derajatnya lebih tinggi. No, money can buy class, sayang. Uang tidak bisa membeli kelas. Gitu ya. Lu mau pakai barang semahal apapun, tapi kalau lu nggak bisa bawanya, tetap kayak gembel. Jadi di situ aku diem sampai aku bilang sama temanku, kalau lu, jadi gini, Beb, si Jerman ini, si cem-ceman aku ini bilang, itu bantuin dong katanya teman gue di dapur. Aku udah bilang, aku udah bantuin, tapi dia emang gak ngomong apa-apa, gak nanya apa-apa. Gue juga udah ngomong, gue udah nanya segala macam, dia gak mau berinteraksi.
Dia udah 3 kali ngomong bantuin dong, bantuinin. Aku langsung sampai gini, Beb. Kalau lu ngomong-ngomong nyuruh-nyuruh gue bantuin dia, aku yang keluar dari sini sekarang. Aku sampai bilang gitu. Aku yang keluar dari sini. Gue nggak bisa. Oh ya udah, maaf, maaf, maaf. Ngerti lah si teman Jermanku ini. Kan kayak orang gila ya, Beb. Gue being friendly, aku yang manis banget tapi dijawabnya begitu. Jadi dari situ aku mulai, oh alah, oke, ternyata emang orang itu beda-beda ya, Beb. Jadi dari situ juga gue udah, aduh, ternyata nggak sehat ya orang-orang yang begini itu, yang tinggal di Eropa. Dan apa ya, sombong, angkuh, sombong gitu. Kayak harta juga nggak akan dibawa modar, Beb. Lu modar juga sendiri, dalam kubur juga sendiri, lu nggak bawa apa-apa ya. Ada kejadian lagi, ini di Austria ya. Jadi aku waktu itu ketemuan sama temen Indonesia, tapi itu juga bukan temenku. Aku dikenalin sama Tante Sri temen dia udah lama. Nah, diajak jalan-jalan aku karena kita tinggal sama di Austria gitu ya. Nge-mall kita, Beb, tapi ini orang ini straight ya, bukan home pimpa ya, cowok ya. Dan dia sama anaknya, dan Tante Sri itu lagi di lantai atas, aku di lantai bawah sama temen Tante Sri dan anaknya itu. Anaknya bule karena dia nikah sama bule. Nah, dia ketemu ada cewek tinggi, cantik lah, oke lah, cantik lah. Ngedatengin si teman Tante Sri ini, which is aku lagi ada di pinggirnya. Hey, lu kemana aja? Lu gila ya? Nggak, udahlah, gaya-gaya Jakarta lah, Beb. Gila lu ya, udah lama kita nggak ketemu. Kapan kita terakhir ketemu? Ngobrol lah mereka. Nah, si teman Tante Sri ini, cowok ini, nanya, Beb, memperkenalkan aku gitu ya. Ini Oki katanya, dari Indonesia juga. Dia cuma ngomong gini, Beb. Halo. Enggak ngajak salam. Cuma gini. Halo. Gue apa ya, Beb? Aku sejelek itu kah? Gue rendah itu kah di mata orang gitu? Gimana sih? Gue kelihatan orang jahat kah gitu loh. Kok sebegitunya gitu orang-orang? Atau apa emang aku mengintimidasi orang gitu? Jadi emang mereka nggak berani ngobrol sama aku? I don't know ya. Tapi ya sombong, balik lagi. I don't know lah. Tapi gimana ya, Beb? Aku tuh tipikal orang yang, aku juga introvert ya, Beb. Aku juga nggak bisa kalau misalnya langsung deket sama orang. Tapi at least first impression is most important gitu ya, Beb. Lu kalau ketemu sama orang itu ekspresi pertama lu tuh bener-bener dinilai gitu loh. Lu ini orangnya sopan atau gimana, atau jahat atau gimana, kelihatan kan dari pertama. Jadi aku udah, oke, berarti emang begini ya ternyata ya istri-istri bule atau partner-partner bule yang ada di Eropa, dan pasangannya orang Indonesia emang bangs. Jadi kesannya gue tuh kayak mau minta duitnya, atau kesannya itu gue mau ngerebut suaminya, kesannya itu halo ya. No, jadi banyak banget sekarang juga di Jerman, banyak ya yang aku lihat drama-drama istri bule yang ini musuhan, yang itu musuhan. Aduh, bingung gue. Kenapa gitu loh. Untung aku di Austria ya. Di Austria itu mungkin jarang ada yang begitu karena emang warga negara Indonesia yang ada di Austria itu sedikit. Mungkin bisa di bawah 1.000 ya. 700 atau 800 orang. Itu udah include ibu rumah tangga, pekerja, sama mahasiswa. Jadi handle banget lah. Dan di kota ini pun, di desa ini pun, aku doang orang Indonesia satu-satunya, Beb. Sama ada orang Asia tapi orang Thailand, bukan orang Indonesia. Makanya udahlah, better kayak gini aja gue. Tuh juga penonton gue banyak di Toki-Toki ya, bunda-bunda Indo. Ya udah, ngobrol sama bunda-bunda aku aja daripada bergaul sama orang-orang yang bukan levelku gitu ya. Ya level mereka lebih tinggi menurut mereka. Aku kan level rendah, ya udahlah gue diem aja, santai aja, aku sama Abah aja, aku udah happy. Sampai kemarin ada yang drama itu. Ada temen Toki-Toki aku yang cerita ke aku gitu ya. Padahal dia kontennya biasa aja, padahal dia kontennya sederhana, dan aku pun juga lihat konten dia tuh biasa aja sebenarnya. Tapi ada juga yang ngehujat, padahal dia cowok cewek loh, maksudnya partner real gitu ya. Kalau aku kan home pimpa cowok-cowok. Ini yang temanku di TikTok ini suami istri, Beb.
gitu. Tapi tetap aja ada yang hujat, tetap ada yang iri gitu ya, dibilang ini itu ono, dibilang itu. Padahal yang hujat juga tinggal di Eropa juga. Gue heran gitu, sama-sama perantau tapi kok saling membenci gitu beb. Jadi itulah mentality Indonesia, nggak happy kalau nggak ngehujat orang beb. Dikorek-korek, masalah agamanya lah dikomentari, masalah hidupnya lah dikomentari, ada yang salah sedikit dikomentari. Nilai dulu diri sendiri, perbaiki dulu diri sendiri, baru lu komen. Dan lu juga nggak ada kepentingan komen tentang kehidupan orang beb. Capek anjir, lu juga nggak dapet duit, lu juga nggak dapet komisi, ya betul. Lu jualan parfum kek, jualan apa kek, komentari. Lu kalau mau jadi komentator, jadi desainer, jadi apa namanya, guru vokal, komentari sepuas hidupnya, ya komentari kalau sampai bengek-bengek, komentari kalau cuman komentari hidup orang lain, lu nggak dapet apa-apa. Jadi banyak banget ternyata drama-drama yang terjadi di Eropa ya beb, aduh. Dan jujur li juga aku bukan tipikal yang ekstrovert kan, as you know kan, aku introvert. Di Bali pun aku punya sahabat cuma 5 orang doang, tapi solid banget. Meskipun kita pernah cocok, berantem segala macam, tapi ya mereka yang tahu gue, aku yang tahu mereka. 5 orang doang beb sahabatku. Mereka tahu kebangsatanku, aku tahu kebangsatan mereka. Tapi solid aja gitu, meskipun kita jarang ketemu, tapi tetap WA 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 WA, IG kenceng banget. Lagi di mana mak? Lagi di sini mak. Biasalah ya beb, cowok 2 sahabatku ya, cewek 3. Jadi benar-benar grateful gitu ya, aku bersyukur banget punya sahabat-sahabat yang benar-benar baik gitu beb. Dan di Jerman ada juga sahabatku, Tante Sri juga. Terus ya kalau teman ada lah yang say hi, come and go gitu ya. Tapi sahabatku yang emang benar-benar melekat gitu ada. Tapi ya nggak banyak. Lebih enak begitu beb ya. Teman itu ya come and go, tapi kalau sahabat ya pertahankan. Jangan membuang orang yang ada di saat kamu di bawah. Kalian pasti menyesal. Jadi jangan sampai lah begitu ya. Karena dunia itu berputar beb ya. Lu sekarang lagi di atas, lu punya semuanya. You never know, dalam 10 tahun ke depan ternyata suamimu kecelakaan, ternyata kau amputasi, ternyata kau duduk di kursi roda. We never know. Jadi nggak usah lah terlalu begini hidup beb. Kalau misalnya ada yang ke Eropa dengan jalur laki-laki, is okay, it's not your business. Kalau ada yang emang ke Eropa jalurnya sekolah, susah-susah dahulu, sekarang bisa jadi sukses, ya jangan menghujat sama orang-orang yang lewat jalur laki. Itu kan rezeki orang beda-beda ya. Nggak usah lah begitu, santai aja, jadi manusia santai aja, masing-masing aja jalan hidup juga. Kita nggak ada yang tahu, mungkin yang sekarang ini keong reyong gitu nantinya jadi susah atau ditendang sama suaminya, we never know. Terus lu yang sekarang dulunya susah-susah, sekarang dikasih kebahagiaan, rezekinya lancar, melimpah, ya lo syukuri. Jangan mengutuk atau jangan ngata-ngatain orang yang gampang ke Eropa gitu ya dengan jalur cepat gitu. Semuanya ada takarannya, semuanya ada jalannya masing-masing. Kalau menurutku gitu aja sih. Karena ya aku jalur laki, kalau gue jujur gue jalur laki, tapi bukan berarti jalur laki juga gue gampang be. Aku mudah gitu ya perjalananku. Aduh, lebih parah dari yang jalur sekolah atau Ausbildung atau apapun itu. Sama aja perjuangan di Eropa, musim dingin ya, homesick, terus kangen sama keluarga, terus di sini culture shock, semuanya merasakan itu. Jadi jangan mentang-mentang lu sekarang jalur kuliah ini itu ono, berasa lu paling suci. Nggak bisa begitu. Nah makanya kemarin kakak Itwil ketemu sama Centat ya, Kak Rias ya. Dia udah usianya jauh di aku, jauh ya beb ya. Teteh jauh kan usianya daripada aku kan. Dia dewasa, mature ya. Kalau di toki-toki emang jahat omongannya ya beb, karena melawan netizen emang harus begitu. Tapi beda tema aku sama dia. Kalau aku nggak bisa yang merong-merong begitu, aku capek beb. Tapi Centat ini powernya kuat gitu loh, melawan netizen sampai akar-akarnya diberantas sama dia. Which is aku happy gitu, ketawa-ketawa aja gue kalau ngelihat dia live. Kemarin aku interview sama Centat, videonya yang sebelum ini ya, kalian bisa nonton, udah 10.000 viewers ternyata beb. Bisa juga kakek itu jadi host ya beb. Jadi presenter bisa ya,
mewawancarai tamu bisa ya. Jadi kemarin enjoy banget ngobrol, kita jalan, makan, ngegosip, cari laki gitu ya. Bukan cari laki buat gimana-gimana, ya cuci mata gitu. Seru banget dan dia orangnya ternyata down to earth, humble. Jadi nggak semua yang kalian lihat di media sosial juga sama dengan aslinya. Jadi ya kalau media sosial kan kita membentuk karakter ya Beb, membentuk apa ya, personal branding gitu. Jadi ya jangan semua disamain. Mungkin di toki-tokinya dia terlihat songong tapi aslinya bisa aja baik kan. Jadi ya kemarin happy lah kakak itu ya. Pokoknya pesan aku aja sih ya buat orang-orang Indonesia yang stay di luar negeri, yang tinggal di luar negeri. Stay humble aja Beb, keep humble aja. Atau juga kalian makan mewah juga tetap aja keluarnya tai kan. Gak mungkin kalian makan satu porsi 200 juta keluarnya berlian. Enggak kan, tetap tai kan. Diproses di usus 12 jari, usus kecil, usus besar, sampai usus ke atap langit juga tetap keluarnya tai kan. Jadi biasa aja, kita sama-sama orang Indonesia. Ya kalau misalnya emang gak cocok ya udah stop aja. Tapi kalau untuk ketemu pertama saya ya being friendly is not a big deal ya. Being friendly aja, halo babe, how are you? Gak usah yang halo. Atau nggak ngomong bahasa Indonesia, lu dari mana anjir? Dari kota apa? Orang Jakarta juga ngomong Betawi kok. Lu dari mana, Indonesia bagian mana? Papua, lu nggak bisa ngomong Indonesia, nggak ada guru bahasa Indonesia di Papua. Makanya stay humble. Terus ya itu aja sih mungkin yang bisa aku sampaikan. Ada yang stay di Kanada, di Amerika, dimanapun. Stay humble aja. Oke, kita semuanya manusia sama ya. Ya udah segitu dulu ya Beb, bacotan kakak Itwil hari ini. See you in the next video. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Kemanapun ke alam goib juga share aja supaya jin-jin nonton kakak Itwil.